dan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah alladzi addal amanah wa balagar risalah wa nasahal ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadihi hatta atanal yaqin ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan manasik kita malam ini, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mohon kesediaan Pak Ustomi untuk membacakan Quran Surat Al-Baqarah 196 sampai 197. Tafadhol masykura. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Bustomi yang telah membuka manasik kedua kita malam hari ini dengan membaca suratul Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan malam ini, memudahkan kita semua untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Az-Zahabi Basultana dari Madinah, yang sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah, ahlan wa marhaban. Ustadz. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Kita langsung mulai aja Ustadz ya. Biar nggak kemalaman. Baik. Dipersilahkan kepada Ustadz Zahabi. Falyatafadhal masykura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah jejak imani yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah
kita masih bersama-sama diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, sehingga dapat berkumpul bersama secara virtual untuk mempersiapkan ibadah umroh yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Ya, sekedar informasi saja ini dari Madinah. Ya, sekarang lagi puncak-puncaknya musim dingin, jadi bisa dipersiapkan kesehatannya dan juga secara fisiknya, mungkin minum vitamin ya, atau nanti dipersiapkan juga pakaian tebalnya ya. Dan tentu ini sangat berpengaruh dengan beberapa urusan ibadah juga ya, di mana ibadah para ulama juga telah memberikan ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fikih berkaitan dengan musim dingin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan mempelajari kembali, atau lebih tepatnya kita merefresh kembali ya, yaitu adalah tentang pengetahuan kita tentang bab thaharah dan juga bab salat. Ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti ketika akan datang ke tanah suci, baik itu ke Madinah ataupun ke Mekah, serangkaian ibadahnya mayoritasnya adalah berkaitan dengan sholat, mendirikan sholat di Masjid Nabawi ataupun juga sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram di Mekah, yang mana keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram di Mekah ini tidak sama dengan sholat kita di rumah atau di Indonesia. Ya, maka pada kesempatan kali ini, insya Allah ya, kita ingin bersama-sama merefresh kembali tentang tuntunan ibadah kita ya, karena yang namanya ibadah itu syaratnya ada dua, yaitu adalah ikhlas ditujukan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita akan mulai memurajaah atau mengulang kembali beberapa poin penting seputar kitab At-Taharah dan juga tentang sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang Taharah ini ya, telah dijelaskan oleh para ulama ya, bahwasanya Islam ini adalah agama yang mengajarkan kebersihan, baik itu kebersihan batiniah dan juga Allah. Ya, kebersihan batiniah itu adalah seperti sucinya kita, ya, batin kita, hati kita dari kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan. Ya. Maka bagaimana cara membersihkannya, itu adalah dengan mempelajari tauhid. Adapun dalam permasalahan fikih atau yang kita kenal dengan taharah dhahiriyah, ya, taharah dhahiriyah, yaitu adalah tentang bersuci, ya, tentang bersuci. Ya. Karena agama kita ini adalah agama yang mengandung kehormatan dengan kebersihan. Saya, saudara-saudara, saya berasal dari daerah Bali. Ya. Kalau di Bali itu, mungkin di sini ada yang dari daerah Bali atau enggak ada ya? Ya. Kalau di Bali itu kelihatan sekali mana yang orang yang muslim yang biasanya berwudu dan juga mana yang non muslim yang tidak pernah tersentuh oleh mukanya tersentuh dengan air wudu. Ya. Karena berbeda tentunya orang yang setiap harinya membasuh mukanya 5 kali sehari minimal dengan orang yang tidak pernah bersuci. Ya, dengan orang yang tidak pernah bersuci. Baik, kita kembali kepada taharah. Taharah artinya adalah bersuci. Ya, taharah secara bahasa artinya adalah bersuci. Dalam bab fikih selalu kalau Anda membuka buku fikih manapun, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi manapun, ya, selalu dimulai dengan bab taharah. Selalu dimulai dengan bab taharah. Karena apa? Ya, karena semua ibadah sholat kita tidak akan sah kecuali dengan taharah. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ketika akan melakukan sholat ya, tidak akan melakukan tawaf, maksudnya ketika akan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah tentu tidak akan sah kecuali dengan taharah. Lalu apa itu taharah? Ya, taharah artinya adalah bersuci dari hadas, ya, hadas kecil maupun dari hadas besar. Ya. Hadas kecil contohnya apa? Hadas kecil contohnya adalah seperti buang air kecil, ya, atau buang air besar. Yang mana hadas kecil ini ya nantinya adalah bisa hilang dengan berwudu. Ya, nantinya adalah bisa hilang dengan berwudu. Kemudian selain hadas kecil, ya ada juga yang namanya adalah hadas
besar, ya. Bersuci dari hadas besar. Ya. Contohnya adalah misalnya adalah keluarnya berhentinya darah haid bagi ibu-ibu, maka ini adalah termasuk hadas besar. Haid termasuk hadas besar. Ya. Maka orang-orang yang setelah selesai dari haid, maka dia dianjurkan untuk melakukan mandi besar. Ya, jadi hadas ada dua, ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil cara bersucinya adalah dengan berwudu. Adapun hadas besar cara bersucinya adalah dengan mandi besar. Next slide. Kita akan belajar pertama kali atau merefresh kembali adalah tentang wudu. Taib. Nah, insya Allah semuanya ada di buku panduannya. Kita lihat di halaman 7 ada tentang berwudu. Ya. Berwudu, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berwudu kita harus memastikan terlebih dahulu. Ya, ketika berwudu, hendaknya kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, karena ada banyak sekali jenis-jenis air. Ya. Bahkan disebutkan ada kurang lebih 7 jenis air. Ya. Air apa saja yang boleh digunakan untuk berwudu, yaitu adalah air yang murni, air yang bersih. Ya. Adapun air yang suci tapi tidak mensucikan seperti air teh atau air susu, ya, atau kopi, ini adalah suci tetapi tidak bisa mensucikan, maka tidak boleh berwudu dengannya. Adapun air sungai, ya, air laut, ya, atau air tawar, ya, atau air aqua botol misalkan, silahkan, ya, yang mana dia airnya benar-benar sifatnya adalah seperti sifat air yang bersih, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, ya, dan juga tidak tercampur dengan najis. Maka ini yang dinamakan dengan air mutlak, ya. Atau air laut misalkan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sedang berada di laut, silahkan berwudu menggunakan air laut. Ini juga termasuk air mutlak yang suci. Kemudian berikutnya adalah ketika berwudu kita dianjurkan untuk menghadirkan niat dalam hati saat berwudu, ya. Yaitu adalah niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, kita berniat karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan itu adalah tergantung dari niatnya, ya. Karena ada beberapa orang-orang, ya, yang biasanya hanya melakukan suatu ritual, mungkin dia seperti wudu tapi dia tidak berniat, maka tidak dikatakan ia sedang berwudu atau tidak dihitung dia sedang berwudu, ya. Maka ini adalah perkara niat, adalah perkara yang sangat penting sekali untuk diperhatikan, ya, yaitu adalah kita niat di dalam hati saat berwudu agar kita menghilangkan hadas kecil. Kemudian, ya, mulai dengan mencuci kedua telapak tangan seraya membaca basmalah, yaitu adalah dianjurkan sebelum kita mulai wudu, sebelum kita memulai aktivitas apapun. Walaupun hadisnya berderajat dhaif, tetapi ini adalah maknanya adalah sahih menurut para ulama, yaitu adalah membaca basmalah, bismillah, bismillah sebelum berwudu. Kemudian sembari mencuci kedua telapak tangan, dan dianjurkan, ya, adalah sampai di apa ini maksudnya ini, sampai sela-selanya juga, ya, sela-sela telapak tangan ini juga ikut terbasuh, ya. Jadi agar tidak ada bagian-bagian dari telapak tangan kita ini yang tertinggal dari air wudu. Ya, kemudian, ya, setelah 3 kali, ya, disunahkannya adalah dianjurkannya adalah 3 kali setiap anggota wudu, yaitu adalah kita berkumur 3 kali. Ya, walaupun kalau ibu-ibu dan bapak-bapak melihat di ayat wudu tidak ada tentang berkumur-kumur, tetapi ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mengisahkan tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW. Itu adalah diantaranya adalah disebutkan bahwa beliau berkumur 3 kali. Ya. Selain berkumur, ya, disunahkan juga untuk memasukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung namanya adalah istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya, yaitu adalah atau yang dinamakan dengan istinsar. Ya, ketika berkumur-kumur dianjurkan untuk memasukkan air ke hidung 3 kali. Ya, sambil memasukkan air ke hidung 3 kali. Ya, ini kalau dilihat beberapa penelitian mengungkapkan bahwasanya ini termasuk bentuk yang berpengaruh terhadap kesehatan, ya, yang mana dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Ya, tentu untuk memasukkan air ke dalam hidung ini, ya, para ulama menjelaskan, ya, ini adalah selain waktu puasa, silahkan untuk beristinsyak sampai
kencang atau sampai ke dalam, dipersilahkan kalau Anda kuat. Tetapi jika tidak kuat, ya maka semampunya saja. Adapun ketika bulan puasa, maka tidak dianjurkan memasukkan air ke hidung ya dengan sampai ke dalam. Ya, artinya untuk agar tidak membatalkan puasanya, jadi cukup sampai di luar saja. Ya, memasukkan airnya tidak kuat sampai ke dalam. Next slide. Kemudian setelah memasukkan air ke dalam hidung 3 kali lalu mengeluarkannya, yaitu adalah membasuh muka. Ya, membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, ini dia membasuh muka sebanyak 3 kali. Maka perlu diperhatikan di sini adalah batas muka. Batas muka kita. Yaitu adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, dari sini kurang lebih mungkin bisa terlihat. Ya, sampai ke bawah sini. Ini termasuk muka. Ya, ini adalah panjangnya. Kemudian lebarnya adalah dari tempat di rambut yang dekat telinga. Ya, wajah sampai sini. Jadi ini harus terbasuh semuanya. Ya, harus terbasuh semuanya. Jangan sampai ada air yang terlewat. Ya, jangan sampai ada air yang terlewat. Ya. Kemudian setelah membasuh muka sebanyak 3 kali, yaitu adalah membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ya, membasuh tangan dari depan, ya, dari ujung jari sini sampai ke siku. Dan siku ini, ya, menurut pendapat yang lebih kuat, itu adalah masuk untuk dibasuh. Ya. Jadi bukan sampai sikunya tidak masuk sampai sini aja. Ini masih belum sempurna. Tetapi sikunya masih kita masukkan untuk dibasuh. Ini juga sama 3 kali, dimulai dari tangan kanan, 3 kali, kemudian baru tangan kiri. Ya. Mohon maaf ini jika ada beberapa kekeliruan tentang beberapa jamaah misalkan atau beberapa kaum muslimin ya, yang tidak memperhatikan ketika membasuh tangan. Ya, artinya adalah menghidupkan keran lalu dengan mengayurkan air ke lengannya saja tanpa memperhatikan apakah sikunya sudah terkena atau belum. Ini dikhawatirkan kalau dengan mengguyurkan dengan air keran seperti itu adalah sikunya belum terkena. Ya, maka ini harus diperhatikan sekali ya, karena kesempurnaan wudhu berpengaruh juga dengan keabsahan sholat kita nanti. Kemudian setelah selesai membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali, selanjutnya adalah mengusap kepala. Ya, mengusap kepala bagian depan kepala, jadi bukan rambut. Ya, bukan, mungkin ada beberapa jamaah yang hanya rambutnya lalu sampai segini saja. Ini belum dikatakan sebagai mengusap kepala dalam berwudu. Yaitu adalah mengusap kepala bagian depan, ya, dari depan lalu ya, menarik tangan hingga ke bagian belakang, ya, ke bagian belakang. Kemudian membawanya kembali ke bagian depan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga. Ya, seperti ini. Ya, ini jari telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga. Kemudian yang bagian jempolnya itu adalah untuk membersihkan daun telinga. Seperti ini, semoga bisa kelihatan. Ya, ya. Daun telinganya untuk dibersihkan, digosok. Nah, ini ada 2 pendapat. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu langsung ya ketika membasuh kepala lalu tarik ke depan dan langsung masuk dengan satu air tanpa mengambil air baru, atau dengan mengambil air yang baru, ini dipersilahkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Ya, mata kaki perlu diingat bahwa mata kaki adalah tulang yang menonjol di kaki kita. Ya, itu adalah mata kaki. Ini harus masuk, harus terbasuh juga. Ya, karena ada ancamannya wailul lil aqabi minan nar. Ya, suatu hari Rasulullah melihat dari sahabatnya yang tidak membasuh kaki dengan benar. Ya, ada masih kering di kakinya. Ya, maka beliau mengingatkan kepada para sahabatnya adalah untuk memperbaiki wudhunya. Untuk memperbaiki wudhunya. Sama yaitu adalah dibasuh 3 kali. Ya. Kemudian terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu adalah membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada juga dalam riwayat Tirmizi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, yang artinya adalah aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh.
ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya barang siapa yang berwudu sempurna, ya, kemudian membaca doa ini, maka dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia bisa masukinya dari arah mana saja yang kehendaki. Maka ini luar biasa, ya, termasuk kunci surga yang sangat mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa setelah berwudu. Kemudian setelah kita selesai berwudu, maka juga kita harus mengetahui, ya, yaitu adalah apa saja sebenarnya pembatal wudu. Nah, pembatal wudu. Jangan sampai, ya, kita setelah selesai berwudu, ya, kita tidak mengetahui tentang pembatal wudu. Ya. Tentu adalah kita mengetahui pembatal wudu agar kita, kalau kita mendapati diri kita telah melewati salah satu pembatal wudu, maka kita segera mengambil wudu untuk melengkapi kembali wudu kita. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, dari kubul ataupun dari dubur. Baik itu yang keluar dari depan ataupun dari belakang. Ya. Baik itu yang keluarnya adalah benda yang najis atau benda yang suci. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini tidak dilihat apa bendanya yang keluar, baik itu bendanya adalah najis atau suci. Misalkan kalau ada di sini Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang keluar dari duburnya, misalkan mutiara, misalkan, atau misalkan batu, ya, misalkan ada yang kena penyakit kencing batu, misalkan keluar batu, maka ini tetap, ya, tetap dia harus berwudu, ya. Atau misalkan yang keluarnya adalah angin, maaf, ya, ada angin yang keluar dari duburnya, maka tetap, ya, anginnya adalah tidak najis, tetapi tetap dia harus berwudu. Kemudian pembatal wudu yang kedua berikutnya adalah hilangnya akal. Akalnya tiba-tiba hilang, baik itu karena pingsan, ya, atau gila, ya, atau mungkin tidur, Tidur di sini dikaitkan itu dengan tidur nyenyak atau berbaring. Artinya apa? Artinya adalah ketika bapak-bapak atau ibu-ibu nanti, ya, ketika menunggu sholat, ya, dalam keadaan duduk misalkan, lalu ngantuk, maka ini tidak tergolong tidur yang membatalkan wudu. Ya, tidak tergolong tidur yang membatalkan wudu. Ya, tidur yang membatalkan wudu telah tidur yang nyenyak atau sambil berbaring. Ya, atau sambil berbaring. Karena kita nggak tahu kalau sambil berbaring itu kemungkinan ada yang keluar, sesuatu yang keluar dari dubur misalkan, tanpa disadari. Kalau sambil duduk, maka ini, ya, biasanya tertutupi. Jadi tidak akan ada yang keluar dari duburnya. Kemudian berikutnya adalah pembatal wudhu berikutnya. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja sambil jalan, ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya yaitu adalah pembatal wudhu berikutnya adalah murtad. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Kalau misalkan ada seorang yang keluar dari Islam, murtad, keluar dari agama Allah, maka wudhunya dianggap batal. Berikutnya adalah keluarnya darah dalam jumlah yang besar. Ya, kalau dalam jumlah yang sedikit, ya, misalkan mimisan, maka ini tidak terhitung membatalkan wudhu. Ya. Kalau mimisannya sedikit tidak membatalkan wudhu, tapi kalau darahnya keluar mengalir terus-menerus, maka ini dikatakan sebagai pembatal wudhu. Kemudian adalah menyentuh kemaluan dengan tangan secara langsung tanpa penghalang. Ya. Menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam tangannya, bagian dalam batinul kaf, bagian dalam telapak tangan. Adapun kalau misalkan tersentuh belakangnya, maka ini dikatakan oleh ulama tidak membatalkan wudhu. Atau misalkan ada penghalangnya, seperti adalah pakai celana, mau membenarkan celana misalkan, maka ini termasuk tidak membatalkan wudhu. Tetapi jika dia terkena secara langsung, ya, dengan kemaluan, maka ini dikatakan membatalkan wudhu. Kemudian yang keenam yaitu adalah persentuhan kulit laki-laki dan wanita. Dan ini adalah menurut madhab Syafi'i. Dalilnya adalah aula mastumun nisa. Dalam madhab Syafi'i, ya, disebutkan bahwasanya kalau laki-laki menyentuh wanita, maka dia membatalkan wudhu. Ya. Adapun kita juga menghargai ada pendapat yang lain. Misalkan persentuhan laki-laki dan wanitanya adalah dengan syahwat. Ya. Atau juga ada sebagian ulama, di antaranya ulama Hanafiyah dan juga beberapa ulama Hanabilah, itu menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan aula mastumun nisa di sini adalah bukan persentuhan, tetapi adalah bukan persentuhan kulit laki-laki dan wanita, tetapi adalah yang dimaksud adalah persentuhan laki-laki dan wanita, yang dimaksud adalah dalam Al-Qur'an yaitu adalah hubungan suami istri. Ya, ini adalah ada banyak pendapat ulama. Ya, jadi kita menghormati pendapat ulama. Silahkan
Kalau misalkan ada yang dengan syahwat ya, atau misalkan ada yang memaksudkannya adalah dengan berhubungan suami istri ya, maka ini adalah diperbolehkan. Ya, intinya adalah persentuhan kulit laki-laki dan wanita ya, dalam mazhab yang masyhur di Indonesia atau mazhab Syafi'i juga termasuk bagian dari pembatal wudhu. Kemudian yang terakhir, ini mungkin jarang ditemui di Indonesia atau mungkin tidak ada, ya, tapi kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu nanti datang ke Saudi Arabia, mungkin akan menemukan salah satu menu yang favorit, yaitu adalah daging unta. Ya, yaitu adalah dianjurkan ketika selesai makan daging unta, maka itu adalah berwudu. Adapun makan daging kambing atau bahkan daging sapi, daging ayam, maka ini tidak termasuk pembatal wudu. Tetapi kalau daging unta karena memang ada nasnya secara khusus dari Rasulullah SAW, maka ini termasuk pembatal wudu. Next slide berikutnya yaitu adalah mengusap khuf. Ya, mengusap khuf. Nah ini khuf adalah sepatu, ya bisa dikatakan sepatu atau alas kaki yang menutup telapak kaki hingga mata kaki. Ya, termasuk diantaranya adalah kaos kaki. Nah, ini ada termasuk bagian keringanan di dalam Islam. Ya, dalam agama kita ini Islam Sunni, ini termasuk membedakan antara Sunni dan Syiah. Sebagian firqah dhalah atau sebagian aliran sesat tidak mengakui adanya syariat mengusap khuf. Tetapi Masya Allah, agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengakui bahwa adanya mengusap syariat mengusap khuf. Dan ini termasuk bagian dalam keringanan, dalam berwudu. Ya, yang mana hadisnya pun juga diriwayatkan secara mutawatir. Ya. Maksudnya apa tentang mengusap khuf ini adalah, maksudnya adalah kita diperbolehkan mengganti membasuh kaki dalam berwudu ya, dengan mengusapnya sekali saja. Yang diusap adalah bagian atasnya telapak kaki. Ya, bagian atas, dan yang sedang memakai khuf atau ataupun kaos kaki dengan syarat. Ya, dengan syarat, ada syaratnya. Yaitu adalah khuf atau kaos kakinya adalah sempurna, menutupi seluruhnya sebagaimana yang ada di layar di gambar. Ya. Adapun jika kaos kakinya bolongnya besar misalkan, atau sendal biasa, mohon maaf, mungkin ada yang di sini memakai sepatu sandal misalkan, maka ini tidak termasuk khuf. Ya. Sepatu yang menutupi mata kaki sampai mata kaki, atau kaos kaki yang memang dia menutupi sampai mata kaki. Kalau kaos kakinya bolong misalkan, mohon maaf ada jendelanya misalkan kaos kaki, maka ini tidak dimasukkan kategori khuf yang boleh untuk diusap. Dan ini juga menjadi anjuran juga, mungkin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sangat membutuhkan, apalagi sekarang di Madinah musim dingin. Sekarang di Saudi ini bagian utaranya sedang turun salju. Di Saudi bagian utara sedang turun salju. Di Saudi bagian selatan sedang ada kabut tebal. Dan di Madinah sendiri hari ini suhu terendahnya itu adalah mencapai 8 derajat Celcius. 8 derajat Celcius. Ini sore hari kurang lebih 19 derajat, tapi anginnya sampai terasa mungkin 13 derajat Celcius. Jadi mungkin kita nanti kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak sampai di kota Nabi, kota Madinah, mungkin nanti sangat berkebutuhan untuk menggunakan kaos kaki. Nah, makanya di sini ada kemudahan untuk mengusap khuf saat musim dingin. Nah, ini syarat membuka khuf. Next slide, yaitu adalah sebelum menggunakan khuf ya, atau kaos kaki atau sepatu, ya, kita harus berwudu secara sempurna. Berwudu secara sempurna. Nah, maksudnya apa itu berwudu secara sempurna? Yaitu adalah setelah kita selesai membasuh kaki yang bagian kiri. Ya, jadi kalau misalkan ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu ketika membasuh kaki bagian kanan selesai lalu menggunakan khuf atau menggunakan sepatu atau menggunakan kaos kaki, lalu kemudian mencuci kaki kirinya lalu memasukkan ke dalam sepatunya, maka ini termasuk tidak sah. Karena apa? Karena wudunya belum sempurna. Wudunya dikatakan sempurna manakala dia telah membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ketika selesai membasuh kaki kiri, barulah dia memasukkan sepatunya di kaki kanan, kemudian kaki kiri, atau menggunakan kaos kaki. Ya, jadi memasukkan syarat yang pertama adalah dalam keadaan berwudu secara sempurna. Setelah selesai berwudu secara sempurna, syarat berikutnya adalah khuf atau kaos kaki menutup seluruh anggota wudu bagian kaki hingga mata kaki. Ya, artinya jari-jarinya harus tertutup, ya, jempolnya tertutup, kelingkingnya tertutup,
ya, sampai ke bagian mata kaki. Ini ada gambaran khuf juga, sebagaimana yang ada di layar. Ya. Kemudian khufnya atau kaos kakinya tidak boleh dari benda najis atau tidak terkena najis. Tolong dipastikan kaos kakinya tidak ada yang mengandung najis atau terbuat dari kulit hewan yang najis misalkan. Ya, ini juga tidak boleh. Atau terkena najis. Ya, misalkan terkena kotoran hewan misalkan, ya, atau misalkan mohon maaf terkena air air seni misalkan, maka ini juga tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Harus diganti khufnya, harus khuf yang suci. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berkaitan dengan waktu diperbolehkannya mengusap khuf, ya. Ada waktunya, ya, ada waktu tertentunya. Yaitu adalah 1 kali 24 jam bagi yang menetap atau yang mukim, atau 3 kali 24 jam bagi musafir yang berpergian jauh. Ya, nanti ya bapak-bapak dan ibu-ibu adalah statusnya adalah sebagai musafir. Maka boleh 3 hari tidak melepas khuf, ya, asalkan khufnya tidak pernah dilepas, ya, atau misalkan tidak pernah ada najis yang terkena di kaos kakinya, maka boleh dipakai tanpa dilepas selama 3 hari. Boleh. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, misalkan adalah seseorang memakai kaos kaki jam 7 pagi misalkan. Ya, jam 7 pagi berangkat mau ada agenda ziarah misalkan ke Masjid Kuba. Ya, ke Masjid Kuba. Ya, udah dalam keadaan berwudu, bersih, pakaian rapi di hotel misalkan, lalu memakai kaos kaki, bersiap akan berziarah ke Masjid Kuba. Ya. Tetapi ternyata di tengah jalan ya, batal misalkan, keluar angin misalkan. Kemudian batal. Maka jam 10 pagi ketika sampai di Masjid Kuba, ya misalkan dalam perjalanannya ke Uhud dulu atau mampir ke pasar kurma dulu atau terakhir nanti mampir di Kuba, ya, dalam keadaan batal, maka dia berwudu lagi. Ya. Ketika berwudu lagi jam 10, pukul 10 pagi. Nah, ketika berwudu maka tidak perlu membuka kaos kakinya atau membuka alas kakinya, maka cukup dia dengan mengusap khuf. Maka 1 kali 24 jamnya adalah dihitung dari jam 10 pagi tersebut. Ya, jam 10 pagi misalkan hari Selasa, dia boleh memakai khuf sampai nanti keesokan harinya, yaitu adalah hari Rabunya. Ya, atau kalau misalkan tadi seperti yang saya bilang, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini adalah dihukumi sebagai musafir semuanya, maka 3 hari ke depan jam 10 pagi, bukan dari jam 7-nya, bukan dari waktu dia memakai khuf, tetapi dari waktu dia pertama kali mengusap khufnya. Kemudian pembahasan berikutnya, ya tadi telah kita bahas tentang berwudu, kemudian kita membahas tentang pembatal wudu, kemudian kita membahas tentang khuf, ya berkaitan dengan hadas kecil. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas yaitu adalah tentang bersuci dari hadas besar atau dikenal dengan janabat. Maka tata cara mandi besar yaitu adalah tentu yang pertama adalah yaitu adalah niat di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Mandi. Niat bahwasanya mandi akan mengangkat hadas besar. Atau niat bisa juga niat kalau nanti bertepatan dengan hari Jumat. Sebagaimana hari Jumat bagi bapak-bapak dianjurkan pagi harinya atau sebelum berangkat ke Jumatan dianjurkan untuk disunahkan untuk mandi Jumat. Maka niat mandi Jumat disunahkan. Ya, niat di dalam hati ya. Ini untuk membedakan jenis mandi yang mana. Apakah dia mandi janabatkah atau dia mandi sunat. Maka inilah dia pentingnya niat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kemudian setelah niat, maka membersihkan kotoran dan najis dari tubuh. Dibersihkan. Ya, misalkan dari kemaluannya atau misalkan ada najis lainnya, misalkan di tuburnya ataupun di kubulnya, maka dibersihkan terlebih dahulu, ya, dicuci terlebih dahulu. Kemudian setelah bersih, kemudian berwudu secara sempurna, sebagaimana wudu akan sholat. Ya. Berwudu, mulai dari membaca basmalah lagi, atau dengan membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, sampai ujung kaki. Setelah selesai, menyiram kepala 3 kali, dan mengusap di sela-sela rambut. Ya. Ini agar tujuannya apa? Mengusap kepala dan juga sela-sela rambut. Tujuannya adalah untuk mandi ini agar seluruh tubuh tidak ada sisi yang terlewati. Bahkan ya rambut di bawah, bagian bawah rambutnya, kulit kepala ini harus kena. Oleh karena itu apa? Dianjurkan untuk menyela-nyela
setiap rambutnya. Terakhir adalah membasahi seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan. Dianjurkan adalah dimulai dari bagian sebelah kanan. Ya, kalau sekarang ya zaman sekarang sudah enak ada shower misalkan, ya, boleh mungkin mandinya dari bagian sebelah kanan, ya, kemudian membasuh ke seluruh tubuh bagian kiri. Dan yang perlu diingat, ya, perlu dibersihkan itulah bagian lipatan-lipatan dalam tubuh kita. Misalkan ada apa ini namanya, di hasta kita, ya, atau mungkin di lutut kita, ya, agar lipatan-lipatan tersebut terkena air. Intinya adalah semuanya harus terkena air. Kalau misalkan ada kolam renang mau mandi besar, silahkan. Asalkan apa tadi? Dengan niat ingin mandi besar. Kemudian berikutnya setelah mandi, berikutnya adalah ibadah yang menggantikan tentang wudhu ataupun mandi. Terkadang ada kondisi darurat. Yang mana kita kesulitan untuk menemukan air. Atau misalkan kita sedang mengalami kecelakaan, misalkan. Lalu tidak mungkin bekas luka kita tersebut dibasuh dengan air untuk berwudu ataupun untuk tayamum. Maka ada penggantinya, ibadah penggantinya, yaitu adalah dinamakan tayamum. Ya. Atau misalkan ketersediaan air dalam pesawat, misalkan ketersediaan airnya sedikit, misalkan, maka dipersilahkan untuk tayamum. Adapun cara tayamum yaitu adalah dengan menempukkan kedua telapak tangan di atas permukaan, ya, di atas permukaan sekali, ya. Lalu meniupkannya setelah ada permukaan, baik itu mungkin di jok kursi ada debunya, kurang lebih ada debunya, maka kita menempukkan sekali. Kemudian setelah itu kita meniupnya, ya, kemudian mengusap ke muka dan juga kedua telapak tangan, ya, hingga punggung tangan seperti ini. Ya, ini adalah pendapat yang kuat. Ya, bukan sampai ke siku, tetapi adalah sampai hanya pergelangan tangan seperti ini. Ya. Ini adalah sebagai pengganti baik itu dari mandi ataupun juga dari wudhu. Ya, misalkan contohnya lagi adalah tempat untuk menuju ke sumber air untuk berwudhu tersebut, misalkan ada bahaya di sana. Contohnya ada singa misalkan, ya, atau ada binatang buas, maka kita tidak mungkin mengambil air ke sana karena ini dapat membahayakan nyawa kita. Maka kita boleh bertayamum. Ya, atau misalkan sangat dingin sekali sehingga kita tidak mampu untuk berwudhu, ya, maka ini dipersilahkan untuk menggunakan tayamum. Ya. Dan tadi caranya sudah disebutkan, yaitu adalah dengan menepukkan sekali, kemudian meniupkannya, lalu mengusap muka, ya, mengusap muka sama seperti ketika mengusap muka saat wudhu, ya, kemudian membasuh tangan hingga punggung tangan, ya, tidak perlu sampai siku. Berikutnya adalah ketika kita telah menyelesaikan rangkaian tentang toharoh, ya, kita telah mensucikan diri kita, baik itu batin kita bertauhidkan Allah, kemudian kita telah bersih secara fisik kita, bohir kita sekarang akan beribadah, akan bermunajat kepada Allah, berkomunikasi pada Allah, yaitu adalah dengan sholat. Tentu tentang sholat ini, ya, walaupun sering diulang-ulang 5 waktu, ya, kita di sini akan mengulangnya beberapa catatan agar nanti sholat kita di Masjidil Haram tidak sia-sia. Ya, di antara syarat-syarat sholat, ya, yaitu adalah pastikan kita memenuhi syarat-syarat sebelum masuknya, sebelum mendirikan sholat. Ya, berikut adalah yang pertama adalah pastikan kita sudah suci, baik itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh ada keraguan. Ya, tidak boleh ada keraguan. Ya, kalau ragu, silahkan tetapkan mana yang yakinnya. Ini suka sekali biasanya ada yang ragu, ini tadi keluar batal atau enggak. Ya, pada asalnya kalau dia sudah berwudu maka sudah dalam keadaan suci. Tetapi kalau dia di perjalanan ragu, ya, keluar atau enggak, maka dia harus menetapkan yang yakinnya bagaimana. Enggak boleh dalam membangun suatu ibadah di atas keraguan. Harus dalam keadaan yakin. Ya. Kalau memang yang amannya adalah ingin mengulang wudu, silahkan mengulang wudu. Ya, tetapi pada asalnya adalah tidak perlu diulang. Setelah suci dari hadas besar dan hadas kecil, berikutnya adalah pastikan tempat sholatnya adalah bersih dari najis. Ya, pakaian kita, ya, tempat sholat kita, tubuh kita tidak ada kotoran. Ya, tidak ada kotoran. Ya,
Biasanya mungkin ada yang memiliki bayi, yang memiliki bayi, mungkin bayinya sedang pup lalu keluar mengotori sejadahnya, sejadah ibunya. Maka ini sejadahnya harus dihilangkan. Atau misalkan bayinya pup kemudian mengenai kopiah ayahnya, maka kopiah ayahnya harus disingkirkan. Harus disingkirkan, tidak boleh dipakai saat sholat. Atau misalkan ada kotoran atau najis yang menimpa Anda ketika sholat, maka harus segera disingkirkan pada saat Anda mengetahui. Kemudian pastikan juga syarat berikutnya itu adalah sudah masuk waktu sholat. Ya. Mohon maaf, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Pastikan juga auratnya tertutup. Ya, baik itu bagi pria maupun bagi wanita. Ya, bagi pria yang menjadi catatan pada saat umroh, yaitu adalah ya biasanya nanti setelah melakukan tawaf ada yang namanya sholat sunnah tawaf. Ya, ini banyak sekali kalau kita dapati ya beberapa jamaah baik itu jamaah Indonesia ataupun jamaah luar negeri ya mungkin banyak yang masih belum paham, yaitu adalah ketika dia sholat sunnah tawaf dia tidak menutup pundaknya, ya, tidak menutup pundaknya. Ya, padahal ya ketika kita sholat maka dianjurkan baik itu bagi laki-laki ya ketika memakai kain ihramnya maka diubah posisi ihramnya agar dalam posisi menutup kedua pundak ya kedua bahu ini harus tertutup ketika melakukan sholat. Ya. Kemudian pastikan juga ya auratnya tertutup yaitu adalah dari pusar tertutup sampai lutut kita tertutup. Ya, jangan sampai ketika sholat sujud atau duduk di antara dua sujud lututnya terbuka. Nah, ini adalah tidak terpenuhi syarat sahnya syarat sholatnya. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Ya pastikan Anda sholat subuh di waktunya ketika sudah azan. Ya, jangan sampai sholat subuh di azan pertama. Ya, karena di Arab Saudi ini azannya ada 2 kali. Ya, mungkin di beberapa daerah tempat ibu juga ada azan 2 kali. Nah, ketika subuh yang azan pertama ini belum masuk waktu subuh. Ya, ini adalah azan yang berfungsi untuk membangunkan orang-orang agar sholat subuh atau agar ingat sholat malam. Ya, biasanya 1 jam sebelum waktu subuh yang sesungguhnya. Ya, ini adalah belum masuk waktu subuh. Kemudian juga biasanya adalah Jumatan. Biasanya di sini juga 2 kali. Yang azan pertama adalah setengah jam sebelum masuknya waktu Jumat. Ini adalah bertujuan untuk memanggil orang-orang agar datang ke masjid. Ya, maka yang harus dipastikan di antara termasuk syarat sholat yaitu adalah pastikan sholat pada waktu. Sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kalau posisi Anda nanti di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah ke Ka'bah. Ya, semuanya harus menghadap ke Ka'bah. Adapun yang di luar Masjidil Haram, ya di luar Masjidil Haram, maka dia menghadap kemana arah Ka'bah tersebut. Atau sebagaimana kita di Indonesia mungkin posisinya tidak pas ke dalam Ka'bah, tapi kita dianjurkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Next. Nah, termasuk berikutnya adalah setelah kita memenuhi syarat-syarat tadi, kita bersiap untuk sholat. Sebelum sholat, disunnahkan untuk menetapkan sutroh. Sutroh. Ya, tujuan sutroh ini adalah agar tidak ada orang yang lewat di depan kita saat sholat. Ya, ini adalah antara pembatas diri antara kita dan juga tempat sholat. Ya, di depan kita mungkin kita bisa mencari tiang misalkan atau pundak saudara kita. Ini bisa sebagai sutroh. Ya. Agar apa? Agar sebagai batas orang tidak boleh lewat di depan orang sholat. Ya, tidak boleh lewat di depan orang sholat. Ya, maka dianjurkan, disunahkan kita sholatnya adalah ada sutroh. Kalau ada orang lewat di depan kita ketika sholat, maka dianjurkan ya untuk menghalanginya. Dianjurkan untuk menghalangi. Kecuali misalkan di Masjidil Haram, misalkan dalam keadaan yang sangat mendesak, misalkan dalam kondisi tertentu, maka ini termasuk udzur. Ini termasuk udzur. Kemudian setelah kita mencari posisi sholat yang baik, yaitu adalah misalkan mengambil sutroh, maka ini juga termasuk pelajaran pentingnya adalah tidak dianjurkan sholat di bagian tempat jalanan umum atau misalkan di pinggir pintu tempat orang biasa lalu lalang. Ini juga tidak dianjurkan. Carilah tempat sholat yang terbaik, yang mana Anda bisa khusyuk di sana sholatnya, dan juga tidak ada orang yang berlalu lalang di depan Anda. Kemudian yang sangat pertama setiap ibadah kita adalah tentu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita akan melakukan ibadah sholat
niat ingin melakukan sholat duhur, sholat subuh, sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, karena segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Kemudian setelah itulah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh mengganti kalimat takbiratul ihram dengan Allahu A'zam atau mengucapkan subhanallah. Ya, tidak boleh. Kalimatnya adalah Allahu Akbar. Seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Ya. Seperti ini. Ya. Atau di antara bahu dan juga telinga. Seperti ini boleh. Atau setara dengan bahu ini boleh. Atau setara dengan telinga ini boleh. Tapi kalau lebih dari itu, ya, ini tidak diperbolehkan. Ini mungkin namanya bukan takbir, tapi mungkin lagi senam. Kemudian berikutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas dada. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nah, ini termasuk yang perlu diperhatikan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, langsung ya, ditaruh di atas dada. Tangan kita di atas dada. Ya, tidak perlu diputar-putar lagi. Ya, tidak perlu diputar karena masih ada sebagian kaum muslimin ya, yang keliru pemahamannya itu ketika takbiratul ihram maka dipakai main dulu sebelum sampai mendarat di atas dada. Tapi langsung, yang benar adalah langsung didaratkan di atas dada. Ya. Ketika Allahu Akbar, langsung. Ya, langsung yang di bawah adalah tangan kiri, kemudian tangan kanan kita ada di atas telapak tangan kiri. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu, pandangan kita adalah ke tempat sujud. Pandangan kita adalah ke tempat kita sujud. Ya, masing-masing memiliki tempat sujudnya sendiri-sendiri. Bukan menghadap ke tempat sujudnya orang lain. Atau matanya adalah kemana-mana. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Memandang depan Anda atau matanya melirik-lirik kemana-mana ketika sholat. Ini termasuk tidak diperbolehkan. Pandangan kita fokus agar kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu adalah ke tempat sujud kita. Kemudian berikutnya adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Ini banyak sekali ya lafaz doa iftitah. Kalau yang ada di buku panduan, yang paling ringkas, ya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh. Atau misalkan doa iftitahnya menggunakan doa iftitahnya menggunakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Boleh. Atau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Boleh. Ya, dibaca salah satunya saja. Ya, cukup dibaca salah satunya saja. Ya, dipersilahkan. Baca mana yang paling mudah diingat, yang paling mudah dihafal, dipersilahkan. Membaca doa iftitah sebelum masuk kepada surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca doa iftitah ini cukup di rakaat pertama setelah takbiratul ihram saja. Kemudian setelah itu, setelah membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Dimulai dari mana? Dimulai dari bacaan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai akhir surat Al-Fatihah, sampai amin. Ya. Adapun bacaan basmalah ya, ini boleh dikeraskan dan juga boleh disirkan. Ya, adapun kalau di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ya, di sini imamnya biasanya tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ya, biasanya dia hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, artinya apa? Tidak dikeraskan bacaan. Ini diperbolehkan. Ya, bukan berarti adalah kita tidak sah sholat di belakang mereka. Ini termasuk beberapa pendapat ulama. Ya, dan perkara di sini adalah luas. Ya, jangan sampai nanti berantem dalam masalah perbedaan pendapat ini. Ya, kita menghormati khazanah Islam yang sangat luas. Ya, jadi bacaan basmalah boleh dikeraskan atau boleh juga disirka. Ya, tidak keras atau pelan. Kemudian berikutnya adalah setelah selesai membaca surah Al-Fatihah sampai amin. Ya, ini adalah kita disunahkan untuk membaca salah satu surat atau ayat yang mudah. Mimma tayassara minal Qur'an. Faqra mimma tayassara minal Qur'an. Itu adalah mana ya ayat yang mudah. Terserah. Mau baca kulhu, mau baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ini juga disunahkan. Sebagaimana Nabi biasanya ketika sholat sunnah tawaf, rakaat pertama itu adalah membaca Quran surah Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Ya. Begitu juga biasanya Nabi membaca qul ya al-kafirun dan juga qul huwallahu ahad ketika sholat sunnah qobliyah subuh.
dan juga sholat ba'diyah maghrib. Ya, ini juga dianjurkan. Atau dalam sholat wajib lainnya, ini dipersilahkan. Yang penting adalah membaca surat pendek di dalam sholat kita. Ya, kalau membaca Al-Fatihah ini adalah hukumnya adalah wajib, ya, karena termasuk rukun dalam sholat. Ya, kalau dia tidak membaca maka sholatnya adalah batal. Ya, kalau tentang surat pendek ini adalah dianjurkan pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat maka tidak perlu, juga tidak masalah. Kemudian berikutnya setelah selesai membaca salah satu ayat full, satu surah full atau mungkin potongan ayat, dipersilahkan. Ayatnya sempurna, satu ayat sempurna atau satu surat sempurna, ini juga dipersilahkan. Setelah selesai membaca ayat tersebut, silahkan mulai kepada rukun berikutnya, itu adalah ruku. Ya, ruku seraya mengangkat kedua tangan dan bertakbir Allahu Akbar. Ya, posisi ruku sebagaimana yang ada di gambar, posisi ruku yang benar, yaitu adalah punggung kita harus lurus, ya, harus lurus seperti ini. Ya. Adapun mungkin yang sudah berumur mungkin tidak bisa ruku dengan sempurna, maka semampunya saja. Tetapi bagi yang masih muda, masih mampu untuk ruku seperti ini, maka adalah rukunya harus lurus dan sempurna. Ya, tidak boleh setengah ruku, ya, tetapi rukunya harus sempurna. Dikatakan bahwasanya kalau air pun ya dituangkan di atas punggungnya, maka airnya pun tidak akan jatuh. Ya. Kemudian memegang tangan, ya, tangannya adalah memegang kepada lutut, ya, memegang pada lutut. Dan pada saat ruku disunahkan untuk membaca doa atau zikir ruku, ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, atau doa-doa yang Anda hafal sebelumnya. Next, yaitu adalah setelah selesai dari ruku membaca i'tidal. Ya, i'tidal. I'tidal itu adalah bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku. Membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Kemudian membaca doa i'tidal, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian setelah i'tidal, ya, ketika i'tidal Anda boleh tangannya boleh turun, ya, artinya di ke depan, di turun biasa tidak bersedekap, atau boleh juga bersedekap ketika i'tidal. Ya, ketika i'tidal boleh tangan Anda bersedekap atau juga boleh tangan Anda tidak bersedekap, turun. Ya, ini termasuk diperbolehkan di dalam Islam sebagaimana pendapat beberapa ulama dalam masalah i'tidal ini. Ya, jadi nanti mungkin ketika Anda ke Masjidil Haram mungkin melihat ada orang-orang yang ketika setelah i'tidal balik lagi tangannya bersedekap, maka ini boleh. Pendapatnya juga termasuk pendapat yang kuat. Ada juga yang tangannya ke bawah ketika i'tidal, ya, ketika i'tidal. Ini juga diperbolehkan. Kemudian setelah selesai i'tidal, kita melanjutkan rukun berikutnya, yaitu adalah turun sujud. Ya, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kita tidak perlu mengangkat kedua tangan kita. Ya, tidak perlu mengangkat kedua tangan kita. Ketika bersujud, ini boleh. Turunnya boleh. Mau turun kaki duluan misalkan, boleh. Atau tangan duluan. Ini juga diperbolehkan. Mana yang lebih mudah bagi Anda, dipersilahkan. Ya. Mana yang lebih mudah bagi Anda, dipersilahkan. Misalkan lututnya duluan, ya, yang nyampe ke bawah. Atau mungkin tangannya duluan sebelum lututnya, maka ini diperbolehkan. Dan yang paling penting saat bersujud, yaitu adalah anggota tubuhnya. Ya, 7 anggota tubuh harus menempel. Ya. Di antaranya adalah kening dan juga hidung. Ya, kening, hidung ini harus menempel. Kemudian kedua telapak tangan. Jangan sampai Anda ketika sujud tangan Anda tidak menempel, tangan Anda malah melayang seperti itu dan tidak sah sujudnya. Kemudian kedua lutut dan juga kedua telapak kaki. Ya, sebagaimana yang ada di gambar. Ya, ini ya, kakinya seperti ini harus sesuai, ya, harus menempel ketika sujud. Ya, kalau misalkan kakinya naik, misalkan ini tidak menempel, ya, telapak kaki ini tidak menempel, maka sujudnya tidak sah. Ya, kemudian tak lupa membaca doa ketika sujud, memperbanyak zikir ketika sujud, dan juga tentunya adalah dengan cara tuma'ninah. Ya, dengan cara tuma'ninah. Ya. Mungkin banyak yang bertanya tentang doa sujud. Ya. Next slide. Yaitu adalah tentang memperbanyak doa saat sujud. Ya, perbanyak doa saat sujud. Ini dipersilahkan. Ya, setelah membaca doa sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian membaca doa apa saja. Ya, tentu yang sangat
dianjurkan adalah dengan berbahasa Arab. Misalkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Karena ini termasuk waktu yang mustajab. Waktu yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah di antara ketika sujud. Kemudian setelah sujud, ya, kita bangun, yaitulah duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian membaca zikir duduk di antara dua sujud. Membaca zikir yang sudah dihafal. Atau yang paling ringkasnya mungkin baca Rabbighfirli Rabbighfir. Ya. Kemudian setelah itu sujud lagi yang kedua dan melakukan hal yang sama dengan sujud yang pertama. Ya. Kemudian bangkit dari sujud kedua, ya, telapak tangan diletakkan di lantai menghadap ke arah kiblat dan lengan diangkat seraya bertakbir, lalu kembali membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Taib. Di dalam buku panduan kalau tidak salah ada gambar tentang posisi duduk ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, yaitu adalah posisi duduk iftirash, ya. Posisi duduk iftirash. Nah, seperti ini posisi duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud, atau misalkan ketika duduk tasyahud akhir bagi yang sholatnya 2 rakaat, diperbolehkan untuk duduknya posisinya iftirash. Ya. Atau misalkan ketika Anda bangun dari sujud yang kedua, ya, Anda tidak langsung bangun berdiri menuju ke rakaat berikutnya, tetapi ada yang namanya duduk istirahat. Itu juga posisinya adalah dalam duduk iftirash. Ya. Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, ya, maka pada tasyahud pertama, ya, kalau dia lebih dari 2 rakaat, maka ini adalah tasyahud awal. Seperti ini juga posisi duduknya, itu adalah posisi duduk secara iftirash. Tetapi ya, jika sholatnya adalah sholat maghrib misalkan, atau sholat zuhur, sholat yang berjumlah 4 rakaat, maka tahiyat terakhir posisi duduknya bukan iftirash, yaitu adalah dengan posisi tawarruk. Mungkin ada gambarnya di buku panduan, ada gambarnya, itu adalah posisi tawarruk. Nah, seperti ini posisi tawarruk, ya. Ini juga boleh. Di posisi tawarruk ini adalah pada saat tasyahud terakhir. Pada saat tasyahud terakhir. Oke, selanjutnya posisi dan bentuk tangan saat duduk tasyahud atau bacaan tasyahud, ya. Taib, ketika tasyahud tadi duduknya sudah dijelaskan, lalu kita meletakkan tangan kanan kita di atas ujung paha kanan, ya, kemudian tangannya memberikan isyarat seperti ini, ya, kelihatan seperti ini. Nah, kemudian membaca doa at-tahiyatul mubarakah, as-salawatu wat-thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ya, ini dibaca saat tahiyat awal. Ya, ini dibaca saat tahiyat awal. Atau membaca dengan lafaz yang lainnya juga ada, at-tahiyatu lillah wa salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ini adalah batasan ketika at-tahiyat awal sampai syahadat. Ya, kemudian jangan lupa saat tasyahud maka posisi tangannya seperti ini dan ada tangan kanan yang memberikan isyarat dan juga ditaruh di atas ujung paha kanan. Ya, adapun tangan kiri tetap boleh terbuka, ada di atas posisinya di paha bagian kiri. Kemudian membaca doa ini. Jika sudah selesai membaca doa ini, kalau di at-tahiyat terakhir, ya, di at-tahiyat akhir, ini masih bacaan tasyahud awal, ya. Nah, kalau di tahiyat akhir ditambah lagi dengan membaca sholawat. Membaca sholawat. Sebagaimana yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dibaca ketika tasyahud akhir. Ini dibaca ketika tasyahud akhir. Setelah selesai membaca sholawat, maka dianjurkan untuk membaca doa sebelum salam. Sebelum salam, di penghujung setelah selesai tasyahud, ada doanya. Ada doanya, itu adalah dengan memohon perlindungan dari azab kubur dan juga dari azab neraka. Ya. Atau yang dikenal dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa adabin nar wa fitnatil mahya wal mamati wa syarril masihid dajjal. Ya.
Ini juga dianjurkan untuk membaca doa sebelum salam. Taib. Kita kembali lagi pada tata cara sholat. Tadi setelah tasyahud kedua, ya, berdiri. Jika sholatnya terdiri dari 3 atau 4 rakaat, maka setelah tasyahud awal bangun seraya bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian membaca sholat Al-Fatihah lagi tanpa dikeraskan. Ya. Membaca Al-Fatihah di sini tanpa dikeraskan. Ini bukan berarti adalah tidak membaca. Jadi yang dimaksudkan dengan sholat sirriyah itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu tetap membaca, tetapi yang mendengar hanya Anda sendiri. Sir. Ya. Sir artinya adalah sir, tidak dikeraskan. Jangan sampai tidak bergerak mulutnya atau tidak membaca. Ini adalah salah. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Saat rakaat ketiga atau keempat membaca surat Al-Fatihah tanpa dikeraskan dan tidak perlu membaca surat pendek atau surat lainnya. Kemudian setelah itu ruku seperti biasa, seperti yang tadi, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud dan bangun lagi. Ya, jika sholatnya 3 rakaat, maka setelah selesai sujud itu menjadi tasyahud akhir. Adapun jika sholatnya 4 rakaat, ya, maka setelah itu langsung bangun lagi, ya, bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, pada takbir intikal tidak perlu mengangkat kedua tangan. Ya, takbir antara ketika setelah selesai sujud dari rakaat pertama akan bangun ke rakaat kedua, maka tidak perlu mengangkat tangan Allahu Akbar. Adapun setelah tasyahud awal lalu naik untuk memasuki rakaat ketiga, maka dianjurkan untuk mengangkat bertakbir. Tetapi ketika rakaat ketiga masuk ke rakaat keempat, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Begitu juga ketika memasuki rakaat keempat. Ya. Dan terakhir yang disebutkan di sini disunahkan membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, sebagaimana doa meminta perlindungan dari 4 perkara, yaitu adalah doanya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu min adzabil qabri, dari azab kubur, wa adzabin nar, dari azab neraka, wa fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah orang yang hidup dan juga yang mati, ya. Wa syarril masihid dajjal, dan juga dari kejelekan dajjal, ya. Jadi setelah ini, ya, setelah membaca doa ini, bacanya adalah setelah tasyahud sebelum salam. Ya, kalau misalkan imamnya masih belum salam-salam, misalkan sholat berjamaah, boleh membaca doa yang lain. Misalkan membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan lain sebagainya. Dipersilahkan, ya, dipersilahkan. Ya, kemudian baru salam. Ya, ketika salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke sebelah kanan, ya, menoleh ke sebelah kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Kemudian setelah kita mengetahui tentang tata cara sholat dari awal sampai akhir, kita juga perlu mengetahui tentang pembatal-pembatal sholat. Ya, pembatal-pembatal sholat. Di antaranya adalah berbicara dengan sengaja. Di antara pembatal sholat yang pertama yaitu adalah berbicara dengan sengaja. Ya, karena sholat ini adalah isinya adalah zikir. Adapun kalam, ya, atau pernyataan-pernyataan, ya, omongan-omongan yang ada di luar sholat. Contohnya apa? Contohnya adalah orang lagi bersin. Ya. Sebagaimana pernah diriwayatkan ini dalam hadis Nabi. Orang sedang bersin, kemudian yang di sampingnya refleks mengucapkan yarhamukallah. Maka ini adalah termasuk pembatal sholat. Ya, karena apa? Karena tidak boleh ada pembicaraan selain zikir sholat di dalam bacaan sholat, dalam kita sholat. Maka tidak boleh berbicara atau ngobrol ketika sholat. Ini juga termasuk membatalkan sholat. Berikutnya adalah makan dan minum dengan sengaja ketika sholat. Ya, mungkin makan permen kah, ya, atau mungkin minum, ya, ketika sholat, ini juga termasuk batal. Ya, atau menyisahkan daging di dalam mulutnya dan menelannya ketika sholat, ya, ini juga termasuk membatalkan sholat. Kemudian meninggalkan syarat atau rukun sholat dengan sengaja tentunya. Ya. Meninggalkan syarat atau rukun sholat. Anda tidak menutup aurat ketika sholat, maka ini sholatnya adalah tidak sah, termasuk batal. Atau misalkan Anda dengan sengaja tidak menutup aurat Anda, tidak memakai mukena misalkan ketika sholat, maka ini termasuk batal. Atau Anda sholat tidak pada waktunya, maka ini juga termasuk batal. Atau Anda sholat dengan sengaja meninggalkan sujud, ya, atau meninggalkan salah satu sujud, atau tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat, maka sholat Anda pun juga batal. Kemudian pembatal sholat berikutnya itu adalah banyak gerak di luar gerakan sholat. Banyak bergerak di luar gerakan sholat.
Ya, ini bergerak ketika sholat ini diperbolehkan, tapi seperlunya saja. Ya, tetapi manakala Anda banyak gerak, misalkan Anda garuk sana, garuk sini, misalkan ya, atau dikit-dikit membetulkan pakaian, ya, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, kalau misalkan mau menggaruk, silahkan Anda garuk bagian yang gatal, ya, tapi tidak terus-menerus. Ya, seperlunya saja. Ini diperbolehkan. Ya. Atau misalkan anak Anda, misalkan Anda lagi sholat di kamar, lalu anak bayi Anda misalkan akan jatuh, maka Anda dipersilakan bergerak untuk menyelamatkan bayi Anda. Ini dipersilakan. Tetapi banyak bergerak, ya, yang mana pergerakan tersebut orang-orang kalau lihat dia, ini orang lagi sholat atau enggak ya? Nah, ini jelas tidak dibenarkan. Ya, maka berbanyak gerak, yang mana gerakan tersebut tidak dibutuhkan dan di luar gerakan sholat, maka ini adalah tidak diperkenankan dan termasuk pembatal sholat. Kemudian berikutnya adalah tertawa dalam sholat. Kalau tersenyum tidak mengapa. Ya, tersenyum silahkan. Tapi tertawa, terbahak-bahak, apalagi terbahak-bahak dalam sholat, maka ini termasuk membatalkan sholat. Yang terakhir adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, maka dia juga membatalkan sholat. Ya, kalau Anda tiba-tiba di tengah sholat Anda merasakan sesuatu pergerakan di dalam perut Anda. Ya. Kalau hanya merasakan sesuatu dalam perut Anda, maka Anda tidak membatalkan sholat. Sampai apa? Sampai Anda mendengar suara atau mencium bau. Ya, ada sesuatu yang keluar dari dubur misalkan. Sampai Anda mencium bau atau mendengar suara, maka itu bisa dikatakan batal. Batal wudhunya dan juga batal sholatnya. Tidak perlu diteruskan lagi. Ya, artinya Anda mengulang dari awal lagi. Berikutnya, nah setelah tadi kita mengetahui tentang pembatal sholat dan juga pembatal wudhu, biasanya jamaah yang dirahmati Allah, kita juga harus mengetahui tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam sholat, yang mana dia bersifatnya tidak sampai membatalkan, tetapi dia makruh atau dibenci. Ya, dibenci. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama nih, menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Ya. Sudah masuk waktu azan duhur, tetapi Anda menunda-nunda, mengakhirkannya sampai pukul 2. Misalkan azan duhur jam 12 atau setengah 1 sekarang di sini. Anda menunda-nundanya sampai pukul 2 atau pukul 3 karena Anda sibuk dengan belanja misalkan, maka ini tidak diperkenankan. Ini termasuk hal yang makruh. Yang dianjurkan adalah Anda bersegera untuk menunaikan kewajiban Anda. Berikutnya adalah tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Alhamdulillah ya, sekarang kasus COVID ya sudah menurun dan juga sekarang sudah diperbolehkan masjid untuk terbuka, tentu dengan protokol kesehatan yang berlaku ya, jaga jarak, memakai masker ya. Maka tidak lagi ada alasan bagi seorang laki-laki untuk tidak sholat di masjid. Maka sangat dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Jangan sampai kesempatan kita untuk meraih pahala yang banyak di Madinah ataupun di Mekah nantinya tersia-siakan karena kita tidak sempat ke masjid atau karena kita sibuk dengan perkara belanja ya ataupun lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi dalam sholat, yaitu adalah kita tidak tumakninah. Artinya kita terburu-buru dalam sholat kita. Ya, batasan tumakninah sebagaimana disebutkan para ulama itu adalah batasannya adalah Anda sekedar mengucapkan salah satu zikir ketika gerakan tersebut. Contohnya adalah contoh tumakninah saat ruku, yaitu adalah batasan minimalnya, yaitu adalah membaca 1 kali doa saat ruku, Subhan Rabbiyal Azim. Atau misalkan ketika sujud, yaitu adalah membaca Subhan Rabbiyal A'la. Ini adalah batasan tumakninah minimal, ya minimal. Kalau Anda membaca doa yang panjang, silahkan. Ya, tapi tetap harus tumakninah, tenang dalam sholat, yaitu tidak seperti sholatnya bebek misalkan, ya terburu-buru, ya atau seperti dikejar setan misalkan. Ini tidak diperkenankan. Tidak khusyuk dalam sholat dan melakukan gerak-gerakan yang berlebihan. Ini juga termasuk hal yang makruh. Ya. Anda sedang sholat, maka fokus pikiran kita untuk sholat. Kita tinggalkan terlebih dahulu pikiran-pikiran duniawi kita. Baik itu mungkin pikiran kita akan belanja atau akan makan. Ya. Kita tinggalkan terlebih dahulu. Jadi kita sekarang akan khusyuk, manakala kita bisa fokus dengan sholat kita dan juga kita fokus dengan bacaan sholat kita. Kemudian di antara juga kesalahan yang terjadi dalam sholat yang bersifat makruh itulah menjadikan seorang sebagai imam padahal tidak pantas dan ada orang lain yang lebih berhak. Artinya ketika kita mendapati ya, ada orang yang lebih berhak untuk menjadi imam,
Ya, di antaranya orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang memiliki banyak hafalan misalnya, atau yang bacaannya bagus, bacaan Al-Fatihahnya sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Ya, walaupun mungkin usianya lebih muda dari bapak, ya, maka dia dikedepankan untuk menjadi imam. Kemudian di antara hal yang juga makruh yaitu adalah mendirikan jamaah baru pada saat sudah ada sholat berjamaah di saat yang sama. Ya, kalau di dalam satu masjid sudah ada yang mendirikan sholat jamaah, atau sedang berlangsung sholat berjamaah, maka tidak diperkenankan untuk membuat jamaah baru. Ya, dalam satu masjid tidak diperkenankan untuk membuat jamaah baru pada saat yang sama. Berikutnya juga menyengaja mendahului gerakan imam, ya, berlomba dengan imam, atau tidak mengikuti gerakan-gerakan lainnya. Ya, imamnya belum sujud, Anda sudah buru-buru sujud. Ya, begitu juga, ya, selain mendahului imam, atau Anda sengaja untuk melambat-lambatkan diri. Ya, imamnya sudah sujud, Anda masih idal misalnya, Anda melamakan, maka tidak boleh. Ya, ketika imam sudah turun untuk sujud, maka Anda bersegera untuk mengikuti imam sujud. Ketika Allahu Akbar, misalkan imam telah turun untuk sujud, maka Anda pun segera mengikuti. Ya, bukan berarti mendahului atau juga mengakhirkan. Ini juga tidak boleh. Kemudian membaca Al-Quran dalam ruku atau sujud, dalam ruku dan sujud ini juga tidak diperkenankan. Ya, adapun kalau misalkan doa-doa tersebut warid, ya, ada yang memang zikir atau doa yang senada dengan makna atau dengan bacaan Al-Quran, maka dipersilahkan. Tapi membaca Al-Quran, misalkan membaca Quran surah An-Nas atau Quran surah Al-Ikhlas ketika sedang sujud, maka tidak diperbolehkan. Ada pembaca doa kebaikan dunia akhirat, misalkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud, maka ini diperbolehkan. Next slide. Mengangkat kaki dalam sujud. Ya, mengangkat kaki tadi setelah disebutkan, ya, Anda kakinya tidak pas dengan tempat sujud, tidak menempel dengan tanah, juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak sah. Karena kita telah menyebutkan tadi di awal bahwa semua 7 anggota sujud harus menempel di tanah. Kemudian sholat tidak menghadap ke arah sutroh, ya, atau tidak ada sutroh. Ya. Ini juga tidak dianjurkan, maka kita berusaha sebisa mungkin untuk mencari pembatas, ya, agak antara kita dan juga tempat sholat kita, tempat sujud kita. Kalau orang lewatnya di luar tempat sujud kita, dipersilahkan. Tapi yang penting adalah antara kita dengan tempat sujud kita. Ya, ini kalau bisa ada sutroh. Boleh dengan tas, ya. Misalkan kalau jamaah nanti membawa tas ransel misalkan atau tas boleh ditaruh di depannya tempat sujud, ya, sebagai pembatas atau sutroh. Kemudian ini juga tidak boleh berjalan di depan orang yang sholat. Ya, ini tidak boleh. Ancamannya sangat besar sekali, dalam hadis disebutkan. Ancamannya sangat besar sekali. Berikutnya adalah menutup mata tanpa alasan. Kita ketika sholat, pandangan kita adalah ke arah tempat sujud. Ya, itu pandangan kita, mata kita adalah dengan melihat tempat sujud, bukan dengan menutupnya, ya, atau matanya berkeliaran kemana-mana. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak meluruskan dan merapatkan shaf. Ya, ini juga termasuk hal yang makruh. Kalau ditanya shaf ketika kita tidak meluruskan atau merapatkan shaf, apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah. Tetapi dia telah meninggalkan salah satu sunnah yang mulia, yaitu adalah merapatkan dan juga meluruskan shaf. Kecuali, ya, sekarang kondisinya adalah kondisi pandemi yang mana mengharuskan untuk menjaga jarak, maka ini diperbolehkan. Ini adalah kondisi pengecualian atau kondisi darurat. Ya, beberapa waktu lalu di Madinah dan juga Mekah sebenarnya sudah memperbolehkan kembali sholat dengan rapat shafnya. Tapi baru beberapa pekan belakangan ini karena trennya sedang naik, ya, walaupun di sini alhamdulillah setelah terkendali dengan baik, ya, dengan protokol kesehatan dan juga kepatuhan yang sangat tinggi dari masyarakat setempat, ya, maka shafnya direnggangkan kembali atau tidak rapat kembali. Semoga Allah mengangkat wabah ini dengan segera. Kemudian membunyikan persendian tulang dalam sholat. Nah, ini biasanya kebiasaan kita nih, biasanya beberapa orang Indonesia suka untuk membunyikan tangan kita ketika sholat. Maka ini juga tidak diperkenankan. Seorang wanita tidak menutupi kepala dan kakinya dalam sholat. Baik itu dengan menggunakan kaos kaki misalkan atau dengan pakaiannya yang menutupi kaki. Ini juga termasuk makruh hukumnya.
Wanita masuk ke masjid dengan mempercantik diri atau memakai harum-haruman. Ya. Ini juga tidak diperkenankan. Ya. Artinya bukan berarti tidak boleh memakai parfum. Artinya adalah memakai parfum yang layak bagi wanita, itu tidak baunya tidak menyengat atau tidak menimbulkan fitnah. Ya. Karena kita sedang memasuki ke masjid. Ya. Tujuannya adalah bukan untuk mempercantik diri. Silahkan memperpantas diri. Ya, memperpantas diri bagaimana Anda sebagai seorang hamba, sebagai seorang wanita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah juga hal yang dimakruhkan yaitu adalah sholat dengan pakaian yang bergambar. Ada makhluk hidupnya. Ya, gambar makhluk hidup, ya. Ada gambar kartunnya, maka ini juga tidak diperkenankan. Ya, pakaian yang terbaik ya bagi bapak-bapak yaitu adalah pakaian jubah putih misalkan atau baju koko putih, ya. Ini termasuk pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW, berpakaian warna putih. Kalau ibu-ibu misalkan berpakaian pakaian abaya misalkan berwarna hitam, misalkan, ini dipersilahkan. Ya, yang berwarnanya lebih gelap misalkan, ini dipersilahkan. Ya, tanpa ada gambar-gambarnya. Ya, tanpa ada gambar-gambar makhluk bernyawanya. Kemudian sholat dengan sarung, gamis, dan celana yang musbil. Ya, ini adalah bagi laki-laki dianjurkan untuk tidak melebihi mata kaki. Ya, celana Anda ya ketika sholat misalkan atau sarung Anda tidak sampai menyeret di bawah mata kaki. Ya, sunnahnya adalah untuk mengangkat sampai di atas mata kaki atau setengah dari betis Anda. Kemudian sholat di atas pemakaman atau menghadapnya. Ini juga hal yang makruh, yaitu adalah sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan. Next. Berikutnya adalah hal yang sering juga nanti akan kita temui ya di Masjid Nabawi ataupun juga Masjidil Haram. Ya, hampir setiap waktu sholat kita di sini akan melakukan sholat jenazah. Hampir pada setiap waktu sholat ya misalkan akan melakukan sholat jenazah. Biasanya ada panggilan nanti setelah sholat. Ya, yaitu adalah maka kita harus membekali diri kita dengan sholat jenazah. Yang pertama tentu adalah ketika akan sholat jenazah, kita harus menghadirkan niat. Ya, harus menghadirkan niat bahwasanya kita akan melakukan sholat jenazah. Ya, tidak perlu kita menyebutkan namanya siapa si fulan karena kita nggak kenal ya. Ya. Tapi yang pasti adalah kita berniat sholat jenazah yang akan disolatkan oleh imam kita. Kemudian kita berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu dan juga berlaku bagi sholat wajib tadinya. Ya. Ini tentu kalau menjadi syarat yang sangat penting yaitu adalah berdiri. Ya. Berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Ya. Setelah itu sholat jenazah sebagai pengingat reminder bagi kita bersama yaitu adalah melakukan 4 takbir. Ya. Melakukan 4 takbir tapi jika bertakbir hingga 5 kali tetap sah. Ya, karena memang ada riwayat yang mengatakan 5 kali takbir. Tapi yang lazimnya atau yang biasanya dilakukan adalah 4 kali takbir. Allahu Akbar. Ya, takbir pertama, setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Dan juga tidak perlu membaca ayat pendek atau surah An-Nas misalkan soal ikhlas setelah membaca Al-Fatihah atau membaca doa iftitah juga tidak diperlukan. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Kemudian membaca salawat Nabi. Ya, membaca salawat Nabi. Yang paling pendek boleh Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Boleh. Atau membaca salawat sebagaimana yang kita baca saat tasyahud juga diperbolehkan. Kemudian takbir lagi, ya takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kemudian berdoa untuk mayit. Berdoa untuk mayit. Sebagaimana ada di slide berikutnya, doa sholat jenazah. Ya, doa pada saat sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wa naqihi minal khataya. Kama naqqaita sabal abyad min ad-danas. Wa abdilhu daran khairan min darih. Wa ahlan khairan min ahlih. Wa zawjan khairan min zawjih. Wa adkhilhu jannah wa'idhu min adabil qabri wa adabil nar. Ya, ini boleh membaca doa dalam ketika takbir yang ketiga, ya, atau jika Anda tidak hafal, Anda mencukupkan dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini juga boleh, ya. Ini juga boleh. Kemudian takbir lagi, takbir keempat Allahu Akbar dan langsung salam, ya. Atau membaca doa sedikit, ya. Boleh sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walah. Ya, ini juga boleh. Ya, biasanya setelah takbir keempat
Ya, langsung imamnya biasanya akan mengucapkan salam. Salamnya tidak 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Cuman sekali saja biasanya. Maka sudah selesai. Salat jenazahnya sudah selesai. Tidak ada salam yang kedua. Jadi jangan ditunggu salam keduanya kapan. Ya, biasanya di sini ada salamnya cukup sekali saja untuk salat jenazah. Dan ini juga diperbolehkan. Kemudian ada doa khusus jika anak kecil. Ya, jika anak kecil biasanya kalimatnya adalah as-salatu 'alal atfal yarhamukumullah. Ya. Kalau ada kalimat atfal atau tifl, ini adalah berarti yang jenazahnya adalah seorang anak kecil. Ya. Maka dipersilahkan untuk membaca doa khusus untuk anak kecil ini. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayh dan seterusnya. Ya. Atau boleh juga misalkan kalau kita tidak tahu maka baca doa yang di awal. Sebagaimana yang tadi disebutkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini juga diperbolehkan. Next slide. Taib. Salam dilakukan seperti salam dalam sholat. Ya, biasanya kalau di sini hanya sekali, ya, atau mungkin 2 kali juga boleh. Kemudian sholat jenazah ini juga, jemaah yang dirahmati Allah, boleh dilakukan di atas kuburannya setelah penguburan. Ya, walaupun mungkin ini sesuatu yang tidak lazim mungkin kita temui di Indonesia, tapi ya, jika dia dilakukan di atas kuburan setelah selesai jenazahnya, lalu ada kerabat Anda yang datang belum sempat menempatkannya, ini diperbolehkan. Hal ini juga sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah melakukan hal itu. Ya, Nabi pernah melakukan hal tersebut. Kemudian dalam sholat jenazah ini, ya, ini termasuk sholat jenazah, termasuk namanya jenis sholat zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Oleh karena itu tidak ada waktu terlarang untuk sholat jenazah. Ya. Misalkan biasanya ada sholat jenazah nanti ketika Anda di Madinah atau di Mekah, Anda temui setelah sholat subuh. Maka ini diperbolehkan. Ya. Walaupun misalkan ketika selesai sholat subuh itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Tetapi manakala dia adalah sholat jenazah, maka itu diperbolehkan. Karena dia termasuk sholat zawatul asbab. Sholat yang ada sebabnya. Atau misalkan setelah sholat asar, ada sholat jenazah, maka ini diperbolehkan. Karena termasuk sholat zawatul asbab. Begitu juga dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Anda masuk masjid ketika menjelang waktu maghrib. Ya. Maka ini Anda diperbolehkan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Atau misalkan Anda sedang selesai berwudu, Anda ingin sholat. Ya. Sholat sunnah ba'da wudu, maka ini juga dipersilahkan. Kemudian pembahasan yang tak kalah pentingnya karena bapak-bapak dan ibu-ibu di sini akan menjadi musafir, yaitu adalah pembahasan tentang qasar dan jamak. Qasar dan jamak. Qasar itu artinya meringkas, ya. Qasar itu artinya meringkas, diringkas. Yang tadinya sholatnya berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, seperti halnya qasar mengqasar sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu dapat dikosor. Ya, kalau maghrib nggak bisa dikosor jadi 1,5. Ya, maghrib ya sudah 3 rakaat nggak bisa dikosor. Atau subuh jadi 1 rakaat nggak bisa. Ya, jadi kosor itu meringkas sholat yang tadinya berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berikutnya adalah selain kosor itu adalah jamak. Ya, jamak. Kalau jamak 2 sholat yang pelaksanaannya digabung dalam 1 waktu. Dan ini berlaku untuk duhur asar, boleh digabung jadi 1, atau maghrib isya. Ini boleh digabung jadi 1 waktu. Baik itu bisa jamak takdim di awal, jadi menjamak sholat duhur dan asar di waktu zuhur, atau jamak takhir, diakhirkan ya, di waktu asar misalnya. Ya, tetapi yang tidak bisa adalah menjamak sholat subuh. Ya, subuhnya dijamak dengan zuhur dan asar, ini tidak bisa dijamak. Atau misalkan saya mau sholat subuhnya dijamak dengan maghrib, isya, subuh sekalian Ustaz, dan besok pagi nggak usah sholat lagi. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Taib. Yang membedakan ya antara qasar dan jamak, sholat qasar dan jamak ini adalah bagian bentuk rukhsah di dalam agama kita. Ini adalah hadiah dari Allah ya untuk umatnya, sebuah kemudahan yang mana Allah akan senang manakala hambanya mengambil rukhsah ini. Ya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dalam perjalanan ya boleh untuk mengambil rukhsah ini, rukhsah qasar dan juga rukhsah untuk menjamak sholat. Tetapi ya walaupun ini rukhsah yang diperbolehkan, misalkan nanti dalam perjalanan antara Madinah dan Mekah misalkan, ya antara Madinah dan Mekah, sholat di rest area Anda boleh untuk mengqasar dan menjamaknya. Ini termasuk bagian dari rukhsah, keringanan.
Ya, tetapi ya, saya sarankan ya kalau Anda nanti telah sampai di Madinah atau sampai di Mekah ya untuk sholat seperti biasa saja mengikuti, tidak perlu dikosor atau dijamak ya. Kalau tidak ada agenda lain, silahkan Anda sholat 5 waktu, usahakan hadir di masjid, mengikuti imam, kapan lagi menjadi makmumnya Sudais, kapan lagi menjadi makmumnya Bandar Balela misalkan, atau Mahir Mu'akli, ya. Kapan lagi Anda hadir di sana untuk sholat bersama mereka menjadi makmum, ya. Kalau Anda ada waktu, ya, memperbanyak sholat, ya, tanpa mengkosor dan juga tanpa jamak, ketika berada di kota Mekah ataupun kota Madinah, maka ini adalah tentu lebih baik. Next slide. Nah, tentang kosor, berikutnya ada sedikit penjelasan tentang kosor. Ya, jadi tidak mesti kosor harus jamak. Ya. Ada sendiri-sendiri, definisi sendiri. Kosor ini hanya diperbolehkan ketika Anda sedang melakukan safar atau berpergian dalam jarak tertentu. Ya. Yaitu adalah misalkan setelah 80 km. Ya. Artinya apa? Artinya Anda ketika dalam mukim, Anda diam di rumah, tidak boleh Anda mengkosor sholat. Ini adalah khusus spesial bagi orang yang sedang bersafar atau berpergian. Kemudian adapun jamak, ya, kalau jamak dia terkadang boleh, ya, boleh dilakukan bagi orang yang sedang mukim, boleh dilakukan bagi orang yang mukim. Misalkan pada saat itu sedang hujan deras, ya, tidak memungkinkan untuk hadir ke masjid. Atau misalkan dalam keadaan sakit, dia boleh menjamak tanpa kosor. Ya, artinya apa? Jamak tanpa kosor artinya dia sholat zuhur dan asarnya 4 rakaat dan juga 4 rakaat. Ini artinya jamak tanpa kosor. Ini artinya jamak tanpa kosor. Ini boleh kalau Anda mukim, kalau ada uzur syar'i misalnya. Tetapi kalau kosor, kalau mukim dia tidak diperbolehkan. Tetapi kalau berpergian, ya, karena kosornya adalah khusus untuk orang yang berpergian. Ada 2 hal penting tentang jamak dan kosor ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang jarak. Kemudian yang kedua adalah tentang berapa lama waktu yang diperkenankan untuk jamak dan kosor ini. Kita lihat yang pertama yaitu adalah tentang jarak ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ada jarak tertentu tentang safar yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat ini atau jamak kosor sholat ini. Ya, kita di sini pembahasannya sekarang sedang ingin menjamak dan juga sekaligus mengkosor sholat. Yaitu ada minimalnya. Minimalnya adalah Anda telah menempuh perjalanan, ya, kurang lebih adalah jarak safarnya adalah 80 km. Ini sebagaimana pendapat beberapa ulama Syafi'iyah di antaranya menetapkan 80 km. Ya. Atau mungkin 79 km. Ya. Dan ini dihitung adalah ketika Anda keluar dari kota Anda. Ya, kalau misalkan Anda di dalam Jakarta, misalkan Anda hanya ubek-ubek, ya, atau hanya keliling saja dalam kota, makanya tidak disebutkan sebagai safar. Ya. Dihitung dari batas kotanya, atau karena memang akan menempuh perjalanan jauh. Jadi ketika keluar dari batas kota Anda sudah diperkenankan untuk melakukan jamak kosor tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah menjamak kosor, ya, ketika akan keluar menuju Mekah, yaitu adalah ketika beliau sedang berada di Zulhulaifah atau ketika mengambil mikot. Ya. Ini padahal jaraknya adalah jaraknya hanya sekedar 10 atau 15 km dari kota Madinah. Ya, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengetahui, ya, kota Madinah pada zaman Rasul tersebut itu kurang lebih luasnya, kurang lebih, ya, pusat kotanya dan pusat di mana Rasulullah SAW berada bersama para sahabatnya waktu itu adalah kurang lebih sebesar Masjid Nabawi pada hari. Ya. Artinya beliau ketika akan keluar menuju Mekah, beliau sudah keluar kota, lalu sampai di Zulhulaifah yang jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat kota Madinah. Ya, beliau pada saat itu sudah mengkosor sholat di Zulhulaifah. Ini termasuk batasan jarak minimal, ya, yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Termasuk syarat juga yang ketika mengkosor sholat itu adalah safarnya adalah perpergian dalam hal tujuan hal yang mubah atau yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau Anda bertujuan untuk berbuat maksiat, maka ini tidak diperkenankan untuk mengambil rukhsah ini. Next slide.
Taib, kalau seorang sudah menempuh jarak 200 km, tapi hanya berputar saja dalam kota, tidak disebutkan safar, ya karena dia hanya dalam kota. Kemudian untuk melakukan sholat qashar dan jamak, seorang tidak harus menunggu jarak tersebut, artinya dia tidak perlu menunggu untuk sampai di batasan 80 km tersebut. Ya, manakala ia sudah dikatakan keluar dari kotanya, keluar dari adat kebiasaannya. Ya. Misalkan Anda ada di Jakarta, sudah masuk jarak, sudah masuk Kerawang, misalkan. Ya, maka ini sudah diperbolehkan atau untuk menjamak sholat karena dia sudah berada di luar kota, ya. Atau dia akan menempuh perjalanan menuju Yogyakarta. Ini termasuk jarak yang jauh, ya, dari Jakarta menuju Yogyakarta. Dan di tol, ya, di tol Kerawang dia sudah diperbolehkan untuk menjamak dan juga mengqashar sholat tersebut. Ya, dalilnya tadi sudah disebutkan sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah akan berangkat umroh, beliau sudah mengqashar sholatnya di tempat miqat atau Dzulhulaifah. Kemudian yang pembahasan berikutnya yang tak kalah pentingnya yaitu adalah tentang lama menetap. Nah, ini juga termasuk ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang berapa lama waktu yang diperbolehkan bagi seorang musafir untuk menjamak dan juga mengqashar sholatnya. Ini ada banyak sekali pendapat kalangan ulama, tetapi wallahu alam yang lebih kuat, ya, yaitu adalah tidak ada waktu tertentunya. Tidak ada waktu tertentu. Anda mau sholat jamak qashar selama Anda statusnya adalah sebagai musafir. Sekali lagi, selama statusnya Anda sebagai musafir, bukan Anda pindah kota, ya, bukan Anda pindah untuk menetap, ya, maka ini diperbolehkan. Karena ini juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar, beliau berperang di dalam medan jihad, ya, kalau tidak salah sampai ke Azerbaijan. Itu beliau berada di sana kurang lebih 6 bulan dan beliau senantiasa menjamak dan juga mengqashar sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kita telah menyelesaikan beberapa poin penting tentang jamak dan juga qashar. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya itu adalah tentang tata cara sholat fardu di pesawat. Nah, karena mungkin nanti ketika Anda safar, Anda mendapatkan waktu sholat di dalam pesawat. Ya, kalau nanti terbangnya menggunakan maskapai Saudi Arabia, biasanya di dalam pesawat akan ada musola khususnya. Tapi wallahu alam, terakhir saya berangkat bulan Oktober, kalau bulan September itu musolanya ditutup. Ya, kalau misalkan musolanya dibuka, silahkan Anda sholat secara bergantian di musola yang disediakan di dalam pesawat, atau jika tidak, ya, maka silahkan Anda sholat dengan duduk. Ya. Sebagaimana diperbolehkan sholat dalam kondisi berdiri atau duduk, ya, dengan syarat juga tidak membahayakan. Makanya biasanya ketika pesawat dalam kondisi turbulence atau dalam kondisi goyang, biasanya dilarang untuk ke musola. Ya, dilarang untuk ke musola. Tapi kalau misalkan kondisi memungkinkan dan memang musolanya sudah terbuka, maka silahkan Anda sholat di musola kalau mau sholat berdiri. Atau misalkan tidak dibuka, ya, atau tutup musolanya, maka silahkan Anda sholat dengan duduk. Dan ingat, waktu sholatnya adalah bukan mengikuti waktu sholat Indonesia lagi atau mengikuti waktu sholat Saudi. Ya, tetapi diperkirakan nanti Anda akan ada di atas langit, Anda memperkirakan, atau biasanya pilot telah mengumumkan, ya, kalau di Ramadan itu biasanya diumumkan telah masuk waktu maghrib atau telah masuk waktu subuh. Ya, silahkan bertanya kepada pramugari atau nanti ada mutawif yang petugas yang mengingatkan tentang masuk waktu sholat. Jadi waktu sholatnya jangan mengikuti waktu Indonesia lagi, ya, bukan mengikuti waktu sholat Indonesia lagi. Ya, saya pernah berjalan umroh dulu, ya, telah ingin ketika sedang Ramadan di Jakarta sudah azan maghrib, ya, sebagian jamaah malah berbuka, padahal langit masih terang. Ini adalah termasuk yang salah. Kemudian boleh tayamum ketika di dalam kabin, boleh tayamum asal kondisi di kabin memang sulit atau berbahaya bila terlalu banyak air dan membasahi lantai. Ya, ini sangat saya anjurkan bagi para jamaah yang akan safar, ya, akan safar senantiasa menjaga wudhu. Ini lebih baik ketika di bandara dan menjaga wudhu sebelum naik pesawat, maka ini lebih baik. Atau jika memang tidak bisa menjaga wudhu, ya, lalu Anda bisa berwudhu di dalam pesawat, ini juga diperbolehkan. Kalau Anda bisa berwudhu dalam toilet pesawat. Tapi, ya, jika memang tidak bisa, misalkan kondisi airnya terbatas, ya, atau nanti terlalu bahaya karena banyak akan membuat becek di pesawat, maka dipersilahkan untuk tayamum, ya, dengan menepuk kursi yang ada di depan Anda yang ada debunya, misalkan. Ini dipersilahkan.
Kemudian saat berangkat sholat menghadap ke arah depan pesawat, ya, saat pulang menghadap ke ekor pesawat. Ini nanti akan mengikuti kondisi yang ada di sana. Next slide. Taib. Demikian Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang refresh kita, kembali mengulang pelajaran kita tentang toharoh dan juga tentang sholat, tentang ibadah, sholat. Semoga untuk mengingat kembali ingatan-ingatan kita tentang ibadah-ibadah ini agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar kesempatan ini bisa kita gunakan sangat baik, sebaik mungkin untuk mendekatkan diri pada Allah, yang mana betapa banyak kaum muslimin yang ingin untuk datang ke tanah suci tetapi masih terhalang. Tapi Anda yang ada di sini insya Allah semuanya semoga dalam keadaan sehat dan nantinya pun akan berkunjung ke Baitullah. Gunakan dengan sebaik mungkin dan persiapkan semaksimal mungkin. Mungkin doanya dicatat lagi. Kemudian kalau ada yang kurang tentang pengetahuannya mungkin bisa ditanya sebelum nanti berangkat kepada Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke moderator insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Zahabi yang telah memberikan pemaparan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena umroh Bapak Ibu, lagi-lagi kami harus mengulanginya. Umroh Bapak Ibu hanyalah kira-kira 10 jam dari mulai check out Madinah sampai selesai umrohnya. Gitu ya. Nah, tapi 11 hari, 12 hari Bapak Ibu, dan bahkan sepanjang usia Bapak Ibu selama masih ada di muka bumi ini, masih hidup, maka yang paling banyak kita lakukan amal ibadah adalah bersuci dan juga sholat. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang kami sampaikan tadi menjadi amal jariah juga buat kami, menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga ketika Bapak Ibu semua melaksanakannya atas apa-apa yang kami bagikan atau kami ingatkan kembali dalam pertemuan malam ini, bisa memanjangkan ya amal ibadah dan juga jadi ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir sampai yaumul hisab nanti. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kepada Ustadz Zahabi yang langsung dari Madinah Al Munawwaroh. Dipersilahkan. Kalau yang ke Bali, Ustadz Zahabi ayahandanya adalah salah seorang ketua MUI di Bali ya. Jadi kalau ada apa-apa mau nanya tentang kehalal dan segala macamnya bisa ke Ustadz Zahabi dan keluarganya. Dipersilahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Apa sudah tidak ada? Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Ustaz, terkait travel time dari Jeddah ke Indonesia kan ada percepatan waktu ya Ustaz ya. Nah itu untuk sholatnya kita seperti apa ya? Karena saya masih agak miss terkait mengikuti waktu jadwal sholat di kapal, di pesawat. Taib, barakallahu fiik. Biasanya bisa ditanyakan kepada pembimbing misalkan, ya, nanti akan mengingatkan waktu sholatnya bagaimana, atau bisa saja kalau misalkan nanti sholatnya di saat ketibaan misalkan, saat tiba di Indonesia, misalkan kalau sholatnya masih panjang waktunya dipersilahkan, atau misalkan sebelum berangkat juga dipersilahkan, atau misalkan Anda bisa lihat di layar map, ya di layar map, atau Anda perkirakan kalau misalkan ini sudah masih siang, misalkan sudah masuk siang hari, masuk waktu zuhur, Anda bisa langsung menjamak zuhur dan juga asar menjadi satu ketika dalam pesawat. Ya, biasanya kan di dalam pesawat ada layarnya, ada mapnya, Anda bisa lihat, ya, atau Anda bisa cocokkan dengan jadwal sholatnya, atau Anda tanyakan ke dalam pramugari, biasanya mereka akan menjawab. Anda bisa langsung menjamaknya langsung, sholat jamak takdim misalkan, atau jamak takhir, atau diakhirkan juga dipersilahkan. Nanti tergantung posisi
pesawatnya ada di mana itu. Saya tidak bisa memastikan ya. Jadi Anda bisa tanya biasanya kalau pramugarinya, kalau Saudi Arabia ya, atau pesawat maskapai lainnya juga biasanya akan memberikan penjelasan, insya Allah. Atau misalkan Anda punya aplikasi jam yang ada waktu sholatnya dengan negaranya, Anda bisa cocokkan juga. Demikian mungkin bisa menjawab Mas Hafid ya. Ya, sekarang Ustaz. Jadi kalau mau nyari Barakallahu jamnya fiik. nanti bisa dibeli di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, Al-Fajr. Ini jadi promosi ini Bang. Bukan promosi, tapi siap nganterin. Oke, Ustaz Zahabi ada pertanyaan. Jika setelah wudhu ada gusi berdarah sedikit, apakah batal? Tadi telah kita jelaskan bahwasanya termasuk pembatal wudhu adalah jika darah yang keluar adalah banyak, frekuensinya darahnya banyak. Kalau hanya sedikit gusi berdarah, ya tidak membatalkan wudhu, mungkin Anda bisa membersihkannya dengan kumur-kumur, ya. Kalau hanya sedikit saja. Tapi kalau misalkan frekuensi darahnya keluar sangat banyak, maka ini bisa membatalkan. Kalau sedikit, maka cukup kumur-kumur saja. Barakallahu fiik. Tidak membatalkan wudhu. Ustaz, Ada untuk soal khuf, lagi ini ya. apakah mengusap telapak kaki bagian atas menggunakan air atau tidak? Taib, barakallahu fiik. Untuk mengusap khufnya, ya, tadi kita mengambil air, ya, menggunakan air, tetapi tidak dengan tidak dengan mencuci atasnya langsung ya, tapi airnya mungkin dibuang, kemudian mengusap di atas khufnya, bagian atas khufnya seperti ini, langsung semuanya. Ya, tidak perlu bagian bawahnya tidak perlu diusap, cukup bagian atas khufnya atau atas kaos kakinya. Barakallahu fiik. Ya. Oke. Bu Rati ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustadz, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait sholat jamak ya, jamak sholat. Kalau misalnya kondisi yang sering ditemui itu kalau di Jakarta itu biasanya kita nggak sempat sih, kesulitan mencari waktu pada saat kena macet. Apakah itu bisa dilaksanakan untuk jamak seperti itu? Yang pertama. Lalu yang kedua terkait pelaksanaan sholat ketika nanti di sana, maksudnya kan kita sebagai musafir itu dapat rukhsah ya, dapat keringanan untuk jamak qashar, tapi juga pengen melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, itu sarannya bagaimana Ustaz terkait pelaksanaan tersebut? Lalu yang ketiga terkait kalau kita lupa apakah wudhu kita sudah batal atau belum? Karena saya pernah dengar kaidah yang bilang kalau kita lupa maka kita menganggap bahwa sebenarnya belum batal. Nah, mungkin apakah bisa dijelaskan kembali terkait hal tersebut, Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, tolong nanti diingatkan Bu ya kalau ada yang kelewat. Barakallahu fiik Bu Rati. Saya akan jawab semampu saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan menjamak. Ketika Anda yang terjadi misalkan di Jakarta, misalkan menjamak, di sini kembali bedakan menjamak dengan mengqashar. Mengqashar artinya adalah meringkas sholat. Kalau menjamak artinya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Ini diperbolehkan ketika mukim. Kalau jamak diperbolehkan saat mukim. Itu adalah menggabungkan 2 sholat. Misalkan yang terjadi mungkin bagi para pekerja di Jakarta, yaitu adalah sholat maghrib dan isya misalkan. Ya, sholat maghrib dan isya. Ini diperbolehkan untuk menjamak, tetapi tidak boleh untuk mengqashar. Tidak boleh mengqashar. Jika memang kondisinya memang sangat uzur atau ada darurat, misalkan macet yang sangat berlebih, misalkan, ini diperbolehkan untuk menjamak, tetapi tidak mengqashar. Tidak mengqashar. Ya, atau mungkin lebih baik, misalkan Anda berhenti sejenak, misalkan di pom bensin. Ya, kalau di Jakarta saya rasa rest area lebih mudah daripada di Bali ya Kang. Kalau di Bali tuh nggak ada pom bensin atau tempat rest area yang menyediakan musola, itu sangat jarang sekali kalau di Bali. Kalau di Jakarta insya Allah sudah banyak. Ini mungkin termasuk kemudahan di zaman ini, mungkin ini bisa menjadi solusi. Misalkan dalam keadaan macet, Anda bisa mampir terlebih dahulu agar Anda sholat seperti biasanya. Agar Anda bisa sholat seperti biasanya. Maghrib di waktunya dan juga isya di waktunya. Seperti itu. Karena Anda mungkin tidak sedang dalam keadaan safar. Tetapi kalau memang kondisinya sangat macet, sangat crowded ya, Anda diperbolehkan untuk menjamak saja. Tapi tentu ini tidak diperkenankan untuk menjadi kebiasaan misalkan. Terus menerus ini juga tidak baik. Kemudian berkaitan dengan
soal yang kedua tadi berkaitan dengan, kalau tidak salah dengan ini ya. Ya. Mohon maaf Bu Rati, bisa diulangi yang kedua? Terkait pelaksanaan sholat jamaah qashar untuk musafir, kan itu kita kan diberi keringanan. Oh iya. Gitu. Iya. Tapi ya gitu Ustaz. Tapi kita kan masih tetap pengen menjalankan sholat 5 waktu gitu di sana. Ya. Tadi sepertinya saya juga sudah sempat menyinggung ya. Walaupun kita ada keringanan tentang jamaah qashar, tetapi Anda ketika di Mekah ataupun di Madinah, Anda dipersilahkan untuk sholat dengan lengkap, ya, tidak mengqasharnya atau tidak menjamaknya, ya, tidak mengqashar atau tidak menjamak, silahkan. Ya, misalkan ketika Anda stay di Masjid Nabawi, misalkan ya, Anda tetap mengikuti imam duhur atau imam maghrib, ya, imam isya, Anda diam di masjid antara maghrib dan isya, Anda ikut sholat bersama imam, ini juga diperbolehkan. Ya, diperbolehkan juga termasuk yang afdol, karena kapan lagi kita akan sholat berjamaah bersama mereka kalau bukan di waktu-waktu tersebut. Ya, kecuali misalkan nanti Anda di karantina, misalkan, ya silahkan kalau Anda mau jamaah qashar, ya, atau misalkan dalam perjalanan nanti antara Madinah atau Mekah ke Madinah atau sebaliknya, itu juga dipersilahkan untuk jamaah qashar. Tetapi kalau Anda ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Anda tidak menginginkan jamaah qashar, ini tentu lebih baik karena kesempatan Anda untuk ikut salat berjamaah bersama imam Masjid Nabawi dan juga imam Masjidil Haram yang ada saat ini. Berikutnya adalah tentang al-yakin, ya, tentang Anda kondisinya sedang batal atau tidak. Ini kaedahnya adalah al-yakinu la yazulu bisyak, bahwasanya suatu hal yang yakin itu tidak akan hilang dengan keraguan. Artinya ibu-ibu yang rahmati Allah atau bapak yang rahmati Allah, kalau Anda misalkan dalam keadaan ragu, maka Anda harus mengambil yang yakinnya mana gitu. Ya, yang yakinnya mana, Anda harus memutuskan salah satu di antara dua hal tersebut. Anda tidak boleh ragu. Ya. Pada asalnya memang, ya, kalau Anda sudah berwudu, Anda keluar dari hotel, Anda ingat Anda sudah berwudu, ya sudah. Anda tidak perlu mengulangi wudu Anda lagi. Ya, pada asalnya seperti itu. Anda misalkan keluar dari hotel dalam keadaan sudah berwudu. Ya, lalu Anda tiba-tiba di tengah perjalanan, Anda ini tadi sudah wudu belum ya? Enggak, pada asalnya Anda sudah berwudu, jadi Anda tidak perlu mengulangi lagi. Kecuali memang kalau Anda, ya, kalau Anda memang ketika jalan menuju hotel, misalkan Anda buang angin, misalkan, ini baru dia diperkenankan. Ya, sama hal ini adalah kaedah ini bermula dari hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang seseorang pernah bertanya pada Rasul, wahai Rasul, aku di dalam sholatku itu merasakan bahwasanya ada sesuatu yang bergerak dalam perutku, dalam tubuhku. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul, jangan engkau batalkan sholatnya. Ya, karena pada asalnya apa? Pada asalnya dia tetap dalam keadaan sholat dan pada asalnya dia tetap dalam keadaan suci. Sampai apa kata Rasul? Sampai engkau mendengar suara atau mencium bau. Sampai Anda mendengar suara atau mencium bau, baru Anda batalkan sholat. Begitu bunyi hadisnya. Artinya apa? Sesuatu yang yakin hanya dapat bisa dibatalkan dengan sesuatu yang yakin pula. Seperti itu. Misalkan bapak sama ibu jalan ke masjid, ya, lalu misalkan bapak ragu, tadi apa saya sudah berwudu ya mam ya? Lalu mamahnya mengingatkan, sudah pak, sudah, akhirnya tidak boleh lagi meragukannya lagi. Kondisi Anda asalnya bapak sudah berwudu. Demikian Bu. Semoga menjawab ya Bu Rati ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz, maaf jika sudah dibahas dan saya skip. Mau konfirmasi soal khuf. Apakah khuf itu hanya mengganti membasuh kaki saja? Artinya untuk rangkaian wudhu yang lain, mulai basuh muka dan lain-lain tetap dilakukan. Iya, barakallahu fiik. Iya, Anda tetap melakukan wudhu, ya, rangkaian lainnya tetap Anda lakukan, ya. Membasuh tangan, berkumur, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, tetap Anda lakukan sampai nanti ketika waktunya Anda akan mencuci kaki. Ya, ketika Anda sudah memasukkan khuf, memakai kaos kaki, Anda tidak perlu melepas kembali kaos kaki. Ya. Kalau memang kaos kaki tersebut tidak ada najisnya, ya, Anda belum buka sebelumnya, Anda memasukkan kaos kaki dalam keadaan Anda memang sudah bersuci, maka Anda cukup mengusapnya. Ya. Artinya Anda cukup mengusapnya saja, tidak perlu mencuci kaki Anda. Tidak perlu mencuci kaki Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi, Afwan, Ustadz dalam sujud bisa berdoa pakai bahasa Indonesia nggak? Taib, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ini pernyataan yang menarik ini. Ya, bolehkah kita dalam sujud berdoa pakai selain bahasa Arab?
Pada asalnya ya ketika sujud kita diperkenankan untuk memperbanyak doa ya, diperkenankan untuk memperbanyak baca doa setelah membaca doa sujud. Lalu yang lebih dianjurkan adalah doa-doa apa saja, doa-doa yang sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW ya. Anda membaca doa sapu jagat misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, atau misalkan Anda ingin membaca doa selain doa tersebut dan Anda tidak mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab, dipersilahkan walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi di sini di antara pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair yaitu menyatakan bahwa seseorang boleh berdoa dengan selain bahasa Arab jika dia tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab ya. Maka ini termasuk hal yang diperbolehkan. Allah taala alam bisawab. Dan ini juga termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh komite di Dewan Fatwa Arab Saudi yang memperbolehkan menggunakan doa dengan selain bahasa Arab di saat sujud. Allah taala bisawab, dan tidak membatalkan sholatnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup? Sudah paham semua? Atau udah ngantuk semua ini ya? Di antara dua itu. Sudah pukul 10 ya sekarang. 10 betul. Sebentar lagi maghrib di Madinah. Nah, insyaallah. Baik, oke. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Kita hitung sampai 5, kalau nggak ada berarti kita tutup. 1, 2. Masih ada yang ngetik di kolom chat. Oh masih ada? 3, 4, 5. Nggak ada ya. Nanti kalau ada bisa kita lanjutkan ketika grup WhatsApp-nya sudah dibuka. Jadi kami mohon maaf juga kemarin ada yang request, Pak buka dong grup WhatsApp-nya gitu. Bukannya nggak mau tapi nanti numpuk, kasihan jamaah yang ingin dapat brief satu-satu gitu, ketumpuk sama salam-salam, sama salam kenal dan lain sebagainya. Kita akan kenalan di Hotel Anara 1 hari sebelum keberangkatan kita insya Allah. Baik, terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Zahabi, Ustadz emas kita dari Madinah, yang sudah berkenan memberikan ilmunya pada kita di malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu tamu Allah semua yang kami muliakan, yang sudah berkenan menyimak dari awal sampai akhir. Besok insya Allah kita akan lanjutkan satu lagi terakhir tentang fikih umroh ya. Nah mudah-mudahan kita bisa hadir lebih maksimal besok malam sehingga umroh kita bisa dapat kategori makbul dan mabrur insya Allah. Kita tutup dengan doa, dimohonkan kepada Ustadz Zahabi untuk penutupnya dengan doa. Falyatafadhal masykura. Ibu yang rahmati Allah, kita menutup rangkaian pelajaran kita pada malam hari ini dengan merendahkan diri pada Allah untuk mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma irfa'na 'annal bala' wal waba'. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa tilawatana. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di sini ya insyaallah mempersiapkan dirinya bekalan dengan baik dan juga bisa tiba di tanah suci dalam keadaan sehat walafiat dan juga dengan selamat. Barakallahu fiik. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin sebelum menutup kita berfoto bersama ya. Mohon berkenan untuk membuka kameranya Bapak Ibu. Kita foto sebelum kita akhiri sesi kita hari ini. Biar saling kenal juga. Oke.
Kita foto 2 kali. Mana Mas? Udah itu. Ada. Oke, kita foto 2 kali. Satu yang halaman pertama, yang kedua halaman kedua. Oke. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oh, udah. Oh, tunggu. Masih ada yang sudah? Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang halaman keduanya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ingat, mohon jaga kesehatannya. Hari ini Indonesia 2.000 kasus, ya, tapi jumlah kematiannya rendah. Jadi mudah-mudahan kita semua semakin memproteksi diri dengan vitamin, dengan masker, jangan lepas. Dan mudah-mudahan bisa lancar semua niat-niat mulia kita untuk menuntaskan kerinduan pada Nabi Muhammad SAW dan juga bersolat di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.